Belum siap dengan background-nya, Bayu. Kayaknya nggak pakai background deh. Saya bisa pakai HP Bu yang ini. Terima kasih teman-temannya yang sudah bergabung malam mingguan di sini ya. Malam mingguan di room. Wafi tolong di-admit ya, yang masuk-masuk baru. Iya, Bu nih. Wah, malam mingguan ini pada ke room semua, alhamdulillah. Ya nggak kemana-mana kayaknya. Ke room ya. Bisa nggak ya? Terima kasih yang sudah bergabung. Ya, makasih banget. Oke, Wafi, waiting room. Oke. Kevi yang Bayu udah masuk ya, itu satu lagi. Iya, ya. Oke. Itu mau jadiin co-host juga, Bay. Ya boleh, yang satu nge-present, yang satu ngomong biasanya. Oke. Oh, ini dulu belum dijadiin co. Coba tes. Ngedengar nggak? Enggak. Oke. Agak jauhin atau salah satu dimatikan kalau ada dua device. Ya Ibu yang ini satu lagi. Wah, alhamdulillah banyak yang bergabung. Kenapa siang masih sepi tadi ya? Ini Bu, saya ngajak anak-anak Ece. Oh, gitu. Bawa pasukan. Bawa pasukan, Bu. Oke, kalau udah siap silakan dimulai. Coba share screen-nya. Dicek. Oh, ya Bu, bentar. Kalau ada salah satu yang terlempar, yang lain handle ya. Biasanya Ibu yang kelempar. Bisa kan? Dah, lihat. Bisa. Oke. Ya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dari host-nya dulu. Oke. Oke, udah siap semua? Bayu, Ladwisha, udah siap? Ya. Oke ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Abil Yasin. Saya selaku host di sini ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu Guru, serta Ananda sekalian di acara webinar kita pada kali ini. Untuk jalannya acara, kita akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Ananda Ladisha Andavarayan. Kepada Ananda Ladisha, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Wafi selaku host pada webinar kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada para audiens, Bapak atau Ibu Guru dan Ananda-Andana sekalian, terutama kepada Ibu Emi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kota Bogor yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar kali ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai pemaparan materi kita pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan dulu siapa sih pemateri kita pada hari ini. Pemateri atau presenter kita ini bernama Muhammad Bayu Arya Saipullah atau bisa kita panggil Kang Bayu. Lahir pada tanggal 25 Juni tahun 2003, ia pernah bersekolah dasar di SD Negeri Batu Tulis 2 dan melanjutkan ke SMP Negeri 13 Kota Bogor. Dan sekarang masih aktif menjadi siswa SMA Negeri 4 Kota Bogor. Bayu mempunyai beberapa prestasi, diantaranya juara 2 Lomba Ngadongeng FLSN tingkat Lubus, juara 2 Storytelling tingkat Kota tahun 2016, juara 1 IF, 360 Beyond Creative tingkat nasional, lalu juara 3 Ruang Guru Championship, tingkat nasional bidang IPS, dan juara 1 Lomba Membuat Cerpen di komunitas Sahabat Wattpad. Bayu juga aktif di beberapa organisasi, seperti menjadi member aktif di komunitas kepenulisan WDT, lalu mantan ketua bidang 10 di OSIS SMA Negeri 4 Kota Bogor,
Ketua English Club SMA Negeri 4 Kota Bogor tahun 2019-2020, dan menjadi anggota OMIK di grup kepenulisan The OWW. Baiklah, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Kang Bayu untuk menyampaikan materinya. Silakan Kang Bayu. Oke, terima kasih Wisya. Kita periksa dulu. Oke. Ini sih kedengeran nggak suaranya? Kedengaran baik, suaranya double ya? Oh, double ya? Terlalu dekat, Bayu. Atau yang satu dimatikan, di mute. Dikecilkan suaranya, volumenya. Oh ya, benar, sebentar. Jadi nggak gemak, nggak ngajuik. Ya, Bu, siap. Gimana sekarang? Bisa kan? Clear. Clear. Oke, clear. Siap. Oke, kita back dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Apa kabar? Malam. Malam baik. Mudah-mudahan kan tetap di rumah aja ya. Dan makasih banget udah ngeluangin waktunya di webinar kali ini. Oke, di webinar kali ini mungkin temanya agak eye-catching ya. Apa nih? Make public speaking more interesting. Oke. Mudah-mudahan berjalan lancar ya dan baik. Oke, kita langsung aja. Tadi terima kasih perkenalannya untuk Teteh Wisya. Oke, kita mulai aja yuk sekarang. Oke, dari sini kita mulai dulu dari sebuah gambar. Kalian udah ngeliat gambarnya dong pasti di situ. Pasti dari tadi udah ngeliat kan itu gambar apaan? Nah, itu coba aku pingin kalian itu pilih salah satu mic ini dan nanti aku pasti bisa tebak gaya public speaking kalian apa. For your information ya, itu dari kiri itu pertama-tama mic biasa ya, yang mereknya BNH, terus yang di samping bawahnya itu yang ada punya kaki gitu, itu namanya mic Shura. Terus yang kayak apa tuh ya, kayaknya punya Ariana Grande tuh, itu namanya mic Vivine, namanya juga keren banget ya, Vivine. Dan satu lagi itu mic Elsa ya, wow, kayaknya Elsa nyanyi Let It Go pakai yang itu ya. Oke, aku pingin kalian simpen dulu pilihan kalian. Oke, udah ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, let's go. Kita mulai ke materinya. Make public speaking more interesting. Yang disponsori oleh banyak pihak. Terima kasih. Oke, lanjutnya. Nah, aku pengen tahu nih, kalau kalian ngeliat gambar ini, bisa lihat kan itu gambar apa? Ya, itu gambar mic dan di belakangnya itu ada blur banyak orang. Apa sih yang kalian pikirin gitu kan? Pasti banyak dong. Mungkin beberapa kalian ada yang ngira ya itu cuma mic doang gitu. Apa takutnya gitu. Atau mungkin yang lain, waduh, itu banyak orang gitu kan. Ya pastilah kita mempunyai perspektif kita sendiri dalam melihat gambar ini. Tapi yang pastinya kita tahu bahwa ini merupakan gambar mengenai public speaking. Kenapa? Karena mic itu sangat identik dengan yang nama berbicara, dengan namanya komunikasi oral. Komunikasi oral itu apa sih? Jadi komunikasi menggunakan mulut. Oke, lanjut ya. So, what is public speaking? Gitu kan? Nah, apa sih public speaking itu? Dan kenapa di era globalisasi ini tuh banyak sekali orang-orang yang selalu bilang, lu bisa public speaking nggak? Public speaking lu bagus atau enggak? Banyak banget, nggak dari situ aja, bahkan perusahaan-perusahaan itu mencari orang yang bisa melakukan public speaking dengan baik. Tapi apa sih sebenarnya? Oke, menurut Wikipedia, public speaking sendiri adalah pidato atau orasi atau komunikasi oral formal yang disampaikan kepada halayak ramai. Itu yang ke-1. Yang kedua, menurut presenta.co.id, yaitu proses komunikasi yang dilakukan di depan halayak umum.
Dan yang ketiga, ini saya ambil dari Business Post, yaitu businesstoothplus.com, yang membicarakan sebuah presentasi yang diberikan kepada audiens secara live atau nyata. Oke, dalam ketiga makna tersebut kita bisa ngambil loh intisari dari pengertian public speaking itu. Yang pertama, proses komunikasi. Yang kedua, halayak umum atau halayak ramai. Yang ketiga sendiri itu secara live atau nyata. In conclusion, so we have what is public speaking? Yaitu komunikasi yang disampaikan secara nyata kepada halayak umum. Ya, itu dia public speaking. Nah, terus kalau mau ngomongin public speaking lagi nih ya, apa aja sih emang benefitnya? Apa aja sih seberapa pentingnya public speaking? Oke, kita lihat nih ya. Slide selanjutnya. Kenapa public speaking sangat penting? Ini penting banget. Yang pertama di situ kan, meningkatkan rasa percaya diri, membuat nyaman bergaul, develop your marketing skill, mudah memahami lawan bicara, self-relying, meningkatkan kualitas hidup bahkan, mengukur kemampuan komunikasi yang kita miliki, dan meningkatkan pengetahuan, etc. Wow, ini banyak banget kan, sampai aku bilang dan lain-lain juga. Nah, secara garis besar, public speaking itu sama dengan it change your life. Why? Kenapa public speaking itu mengubah hidupmu gitu kan? Sampai segininya, apakah benar the power of public speaking itu nyata? Oke, emangnya apa sih Kak gitu kan? Apa sih powernya dari public speaking ini? Tadi udah dimention kan banyak banget gitu kan manfaat-manfaatnya. Tapi gimana? Apakah itu menunjang buat karir ke depannya? Tapi Kak, misalnya nih ya, aku pekerjaan yang aku pingin tuh nggak relying sama public speaking loh, malah nggak ngomong-ngomong. Oh, yakin. Komunikasi itu penting banget loh. Contohnya ya, oke, aku udah punya list nih, salah satu 3 pekerjaan yang emang bisa dibilang komunikasinya kurang. Yang pertama ada analisis keuangan, yang kedua ada penulis, yang ketiga ada archivist. Bagi yang nggak tahu archivist itu apa, yang biasanya ngedata-data di perpustakaan. Oke, itu mungkin kelihatan banyak kurang berinteraksi dengan orang gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau ini bisa dibilang saya sendiri sini ceritanya gitu kan, berada di posisi seorang penulis. Penulis atau bahkan pembuat karya-karya lain deh ya, nggak seorang penulis gitu kan. Mereka juga kan emang jarang berinteraksi dengan komunikasi dengan orang lain gitu kan. Penulis kalau misalnya sebelum mereka terkenal, contohnya kayak Terelie deh, apakah dia bakal sesukses itu tanpa bisa menggunakan skill public speaking? Mungkin enggak. Karena tadi di dalam public speaking itu yang paling penting itu apa? Nih, kita bukan. Develop your marketing skill. Marketing skill. Promosi kayak gitu tuh itu benar-benar change your life banget. Kenapa? Kalau mau karya kita dikenal oleh seseorang itu, kitanya harus mempunyai tekad, kitanya harus bisa, kalau bapak saya ya sering ngomongnya tuh, kamu harus bisa jemput bola. Yang artinya, ya kalau kamu pengen punya pembaca, kalau kamu pengen punya penikmat karya kamu harus menjemput bola itu. Jangan kamu diam aja dan berdoa, oke, pasti ini aku udah bagus banget, pastilah ya, mana mungkin gak ada yang mau ngelihat work aku. It is impossible. Mungkin kadang-kadang emang rezeki nggak datang terduga, tapi lebih baik jika kamu menjemput rezeki itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita udah tahu gitu kan, public speaking itu it really change your life. Tapi kenapa gitu kan? Banyak orang-orang yang pastinya mengira gitu kan, public speaking itu sulit banget. Apa sih faktor-faktornya? Faktor-faktornya banyak banget, tapi di sini aku bagi 2 ya. Ada internal dan juga eksternal. Kalau internalnya kita udah tahu lah ya apa aja gitu kan. Yang pertama pastinya kan takut dihakimi, nggak pede gitu kan, kurangnya pengalaman. Terus
kurangnya crowd control. Di sini tuh mengetahui audiens gitu kan. Dan yang paling sering itu yaitu penyakit grogi yang kadang-kadang grogi orang tuh beda-beda loh. Ada yang sampai mereka bolak-balik kamar mandi, terus ada yang bisa dibilang nahan muntah gitu kan, dan ya itu contohnya saya gitu ya, kalau misalnya lagi nervous tuh kadang-kadang ya emang yang kayak gitu tuh bener-bener gak bisa dikendalikan gitu kan. Nah, terus ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu yang pertama ada kesalahan teknisnya. Kita udah bener-bener, wah ini udah bener-bener prepare, ada kesalahan teknis dong gitu kan. Atau yang kedua, yaitu ada perubahan di last minute. Kayak tiba-tiba aja ada perubahan gitu. Oh iya, kalau kamu, misalnya kamu lagi lomba gini kan. Biasanya sih public speaking itu sama pidato tuh bener-bener berkaitan banget kan ya. Dan kadang-kadang, oh iya ada perubahan last minute nih. Kamu yang tadinya nomor 1 tiba-tiba jadi nomor sepersekian, dan di situ tuh bikin kamu mental kamu down ya, gara-gara kamu ngelihat orang-orang kok bagus, kok mereka lebih jago daripada gua. Ya, itu faktor eksternal gitu kan. Jadi gimana sih gitu kan, how to overcome masalah-masalah ini gitu kan. Nah, itu belum dulu. Oke, ini tips dari saya sendiri ya, bagaimana cara saya bisa how to overcome those ketakutan, fear dalam public speaking. Yang pertama, ketahui potensi diri kamu, gitu kan. Kalau kamu udah tahu potensi diri kamu, itu benar-benar ngerasa lega gitu. Jadi walaupun sesulit apapun nantinya, sesusah apapun kalau kamu memang lagi ada di dalam suatu pertandingan gitu kan, ngelihat orang-orang yang lebih jago daripada kamu, kalau kamu melihat, oke, ini potensi saya sendiri dan saya bertekad untuk bisa memenangkan ini. Itu kalau misalnya kalian udah percaya banget atau bisa develop your skill-nya kamu sendiri gitu, ya pasti itu bakal enak ke depannya. Jadi intinya percaya diri kamu sendiri dulu. Itu yang paling penting dalam public speaking. Oke? Beres dari situ, kita langsung nih. Tips ketika akan melakukan public speaking. Oke, tips-tipsnya apa aja sih? Yang pertama, yang paling penting gitu kan. Find your strength. Oke, itu sama pick-nya pemanis ya, ada Chris Evans. Ya, itu find your strength. Kenapa Bayu bilang di sini find your strength gitu kan? Sama-sama kayak tadi, mengenali potensi diri kamu sendiri. Jika kamu misalnya akan membawakan sebuah pidato gitu kan. Nah, coba tunjukin apa sih yang kamu bisa. Misalnya kalau Bayu sendiri gitu kan, Bayu suka kasih tahu humor-humor gitulah. Jadinya kayak ya mengpadut-padankan yang ya sifat Bayu sendiri ke dalam pidato itu. Jadinya intinya tuh kalian ngasih tetap informasi yang kalian inginkan, tapi juga enjoy karena kalian menggunakan kemampuan dan keahlian kalian sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, know your method, gitu kan. Di sini maksud public speaking itu banyak banget metodenya. Oke. Dan yang paling penting, yang sebelum kamu memulai public speaking, yaitu ketahui metode mana yang paling kamu suka atau yang paling kamu nyaman lah ya istilahnya. Ada apa aja sih metode-metode di dalam public speaking ini? Yang pertama ada impromptu atau spontan. Ini biasanya buat orang-orang yang udah biasa gitu, bisa dibilang profesional yang udah sana-sini gitu kan. Yang kedua, ekstemporan. Ekstemporan ini tuh jadinya kayak misalnya dia pakai kertas kecil gitu buat ngasih tahu, oh ini kerangka-kerangkanya loh. Pertama kamu harus ini, kedua ini, ketiga ini. Jadi kayak poin-poin pentingnya aja. Yang ketiga yaitu naskah atau baca. Mungkin di beberapa perlombaan pidato itu bahkan ada loh yang yang harus menggunakan kertas yang harus mereka baca. Yang keempat, ini yang sering biasanya kalau dilombain yaitu teknik menghafal. Gitu. Enggak semua orang mempunyai metodenya itu pasti beda-beda gitu kan. Ada yang pembawaannya itu tegas banget gitu kan. Ada yang pembawaannya humoris. Ada juga yang pembawaannya itu kayak dia kayak ngegunain temponya bagus banget, kayak pertama-tama dia
pelan-pelan, dan pas intinya dia langsung ngebuka semuanya. Dan ya intinya kalian harus tahu bagaimana metode yang akan kalian sampaikan, karena itu penting banget. Yang ketiga, data. Ya, kalau misalnya kalian menyampaikan informasi, gak boleh dong yang namanya hoax, gak boleh dong yang namanya itu kayak memasukkan data. Nah, jadi kalau begitu kalian harus punya data yang cukup, data yang banyak, data-data yang nge-backup gitu kan. Biasanya kalau Bayu sendiri kalau lagi ngomong di depan orang umum, ya biasanya nih ya, Bayu pakai data yang tahun-tahun sebelumnya, tuh misalnya sekarang tahun 2020 nih, tentang penebangan hutan gitu kan. Nah, kita lihat data-data penebangan hutan tahun 2019, 2018 itu gimana. Nah, jadi kalau misalnya semakin data kalian itu yang baru, semakin akurat juga data yang bakal kalian sampaikan. Data-data ini penting banget, dan aku saranin kalau misalnya kalian buat public speaking, itu bagusin data-datanya itu yang biasanya dari psikologi atau dari universitas-universitas, karena itu udah dijamin dan bagus banget gitu buat ngelengkapin data-data kalian. Oke, ini udah yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Oke. Di situ nomor 3, tapi ini nomor 4 ya. Make it interesting. Maksudnya make it interesting itu apa gitu kan? Nah, oke. Kita bahas yang tadi ya. Tadi awal-awal kalian ingat kan, Bayu ngasih gambar buat kalian milih mic gitu kan? Ya sebenarnya itu mana mungkin sih Bayu bisa milih apa langsung kayak ketahuan, oh ini orangnya ini tergantung base mic-nya. Enggak, itu cuman ngasih biar orang-orang tuh dapat attention kalian. Kalau ada yang tahu TED Talk, ada yang tahu TED Talk, TED Talk, jadi itu tuh aplikasi di mana banyak banget kayak speaker-speaker handal, dan Bayu pingin sih gitu kan nanti ke depannya mungkin ya amin aja doain gitu sampai di TED Talk. Di mana di situ tuh mereka setelah Bayu ngelakuin research gitu kan setiap hari ngelihat, mereka punya ciri khasnya masing-masing dalam membawakan suatu materi gitu. Awal-awal ada loh yang cara buat ngegayat orang-orang itu dengan cara ada yang bawa seputung rokok ke ke panggung, dan itu udah tahu dilarang kan, dan tahu reaksi yang ketika dia mau nyalain itu semua langsung kayak kaget, dan sampai ada yang nanya kenapa kamu bawa rokok ke ke panggung gitu kan, kenapa, apakah aku tak boleh gitu kan. Nah itu tuh langsung di situ langsung udah pas dapat kalian audience attention-nya. Nah di situ kalian langsung mulai langsung kayak ya udah buang aja gitu kan, itu tuh cuma sebagai make it more interesting gitu. Atau kalian kalau misalnya di pembukaannya nggak terlalu lancar, pas tengah-tengahnya nih kalian mungkin nanya-nanya langsung tanya jawab gitu ke audiensnya gitu. Jadi pokoknya jangan monoton gitu. Ajak interaksi sama audiens itu sangat penting karena biasanya itu ada nilai tambahan. Make it interesting supaya kalian bisa dapetin audiens. Oke? Dan yang terakhir, ketika kalian semuanya sudah selesai, kalian udah beres, kalian udah punya trik make it more interesting, kalian udah siap datanya, kalian udah tahu kemampuan kalian di mana, dan ya udah sekarang tinggal practice like you've never won and perform like you never lost. Nah, di sini latihan itu sangat penting ya. Mau apapun, mau kalian mau belajar, mau kalian melakukan sesuatu, practice is yang itu tuh hal yang paling penting gitu. Kalau kalian nggak latihan, ya semuanya bakal hancur berantakan gitu kan. Kalau kalian nggak latihan, semua nggak bakal berjalan sesuai rencana. Nah di latihan ini juga aku saranin buat kalian yang mau mencoba buat nanti kedepannya gitu kan, ada yang mau ikutin lomba tentang public speaking atau pidato atau debate dan segala macam, itu kalian coba praktis pertama ngomong sama diri sendiri, yang kedua ngomong sama orang tua kalian, yang ketiga ngomong sama teman. Pokoknya find your partners, karena di situ tuh kalian bisa tahu audiens nangkapnya gimana sih. Bahkan aku sendiri kadang-kadang nyobain ke adik aku gitu, walaupun dia nggak dengerin, tapi ya aku coba aja gitu kan. Oh berarti kalau misalnya audiens saya ini, saya harus gini. Kalau saya audiens saya gini, ya saya harus gini. Jadi kalian tuh benar-benar nanti dilatih buat bisa crowd control kalian tuh bagus gitu. Jadi ya itu semua materi-materi yang saya sampaikan, dan ini mungkin
terakhir quotes. Ada yang pernah dengar Martin Luther King Jr.? Oke, siapa sih dia? Jadi dia itu salah satu top 10 ya bisa dibilang public speaker ternama, dan dia itu dari Amerika, dan dia itu memperjuangkan dari ras kulit hitam di Amerika, dan dia tuh famous banget dengan pidatonya yang berjudul I Have a Dream. Kalau kalian belum nonton, kalian harus nonton dan hayati semua perkataannya, karena itu empowering banget. Dan ya, apa sih gitu kan quotes-nya? Ini yang benar-benar ngebuat public speaking itu menyenangkan gitu, karena Bayu sendiri nge-quote ini kan, no person has the right to rain on your dreams. Jadi ketika Bayu ngomong, ketika saya ngomong di depan banyak orang kayak gini, ya udah gitu kan. Kalau misalnya nanti bakal ada hujatan, kalau misalnya ada apa-apa pun, it's okay gitu kan. Karena aku selalu inget quotes ini gitu kan. Kalau misalnya mereka ngebangun buat diri aku sendiri, okay, I will take it. If ya kan mereka cuma bilang, ih lu gini, lu jelek gini, penampilannya kurang gini, okay. Nah baru itu ya udah gak usah dimasukin buat perubahan kita. Sama satu lagi, ini quote bikinan saya sendiri ya. If people can change to be better, why you not to? And if people can make a difference, why don't you? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Bayu atas materinya yang sangat luar biasa. Sudah lega ya, Kang? Oh, lega banget. Oke, untuk saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Maka dari itu, untuk para audiens yang ingin bertanya, harap nyalakan fitur raise hand atau bisa bertanya di kolom chat dengan menambahkan identitas diri terlebih dahulu. Kepada audiens dipersilakan untuk bertanya. Yang mau bertanya silahkan, dipersilahkan, atau ada yang mau menanggapi juga dipersilahkan. Kalau Ibu boleh? Boleh, Ibu. Silakan. Ibu hanya mengucapkan satu kata luar biasa untuk kalian. Bayu menjelaskan materinya bisa dipahami, sangat antusias. Kita juga senang mendengarnya dengan intonasi suara Bayu yang lugas, jelas, terus dikembangkan. Semuanya harus dikembangkan ya, bukan hanya Bayu, semua yang mengikuti kegiatan ini, silahkan, potensi kalian luar biasa, harus diasah terus setiap saat. Sukses untuk semua. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, kalau begitu, dari audiens, ada yang mau bertanya? Ayo, silakan. Oke, ini ada pertanyaan. Hai Kak, aku Riva Virgianti dari 10 MIPA 2. Aku mau nanya Kak, Kak Bayu kan punya pengalaman public speaking atau pernah lomba pidato gitu. Nah, Kak Bayu sendiri lebih suka pakai metode apa? Terus tipsnya apa? Silakan kepada Kang Bayu dipersilakan untuk menjawab. Oke, buat ini ya, public speaking, ya aku pernah ikut, keseringnya sih lebih sering storytelling gitu ya. Tapi ya mungkin ini sama aja kali ya, karena ini melatih ke tingkat kepercayaan diri kalian gitu. Oke, tadi pertanyaannya, pakai metode apa? Oke, aku sendiri biasanya karena kalau pidato di lomba-lomba kata aku bilang kan, itu biasanya pakai metode menghafal, aku pakai metode menghafal. Tapi kalau bebas, aku biasanya pakai extemporan, di mana aku pakai kartu kecil gitu, karena itu bikin aku nyaman aja. Dan tipsnya, kalau aku sih pertama-tama ya, kalau misalnya lomba itu selalu dikasih judul atau tema gitu kan, tema kalian harus ini loh, tema kan. Nah, aku sebisa mungkin paham dulu, dan kalau misalnya materi itu aku kuasain, oh ya udah, aku pakai yang itu. Kalau misalnya yang enggak, ya udah aku tinggalin aja. Nah, beres kayak udah mengerti, oh ini
ini yang pilihan aku nih. Nah di situ tuh aku ngedevelop gimana cara aku penyampaiannya ke orang-orang, dan aku langsung mikir ini audiens aku siapa ya, jurinya siapa ya, bakal siapa, dan biasanya aku tuh nanya-nanya dulu gitu kan, ini jurinya bakal siapa ya, ini bakal siapa ya, dan yang biasanya ada yang ngasih tahu jurinya siapa dan ada juga yang enggak. Karena biasanya ini tips ya, kalau lagi public speaking itu tergantung jurinya juga. Kadang-kadang ada juri yang pembawaannya tegas, dia harus tegas, berarti kita harus tegas. Ada juri yang kayak friendly, suka senyum. Jadi ya kalau kataku, know your lingkungan gitu. Kamu harus bisa seadaptif mungkin. Dan mungkin yang terakhir, kalau misalnya nervous, biasanya sih ya, aku dapat trik ini dari, mungkin kalian pernah nonton film We Are the Millers. Nah, jadi itu aja 1, 2, 3. Pas kalian mulai, itu mulai langsung beda banget. Jadi kalian tutup mata dulu sebelum mau mulai gitu kan, setelah berdoa dari sebelum masuk ke panggung, pas udah mulai 1, 2, 3, mulai. Itu kayak benar-benar beda banget feel-nya. Itu sih mungkin tips dari aku ya. Semoga membantu. Baik, terima kasih atas jawabannya Kang Bayu. Lalu pertanyaan selanjutnya nih dari Wulan Makfira. Saya mau tanya, tadi kan katanya biar interesting di tengah-tengah coba ask audience. Nah, kalau pas corona gini kan biasanya public speaking-nya secara online dan kebanyakan pesertanya pasif. Nah, cara Bayu mengatasi hal itu bagaimana? Terima kasih Bayu. Oke, silakan Kang jawab. Oke. Nah, benar ya. Jujur saya sendiri nggak pernah kayak public speaking gitu. Kalau misalnya corona gini belum pernah sama sekali. Tapi aku sering ikut webinar gitu. Dan karena rules-nya beda gitu kan, Wulan. Ada yang biasanya emang formal ya kalau misalnya public speaking di online kayak gini tuh. Jadi mau nggak mau ya pasif, itu sudah ketentuan dari sananya kan. Kalau misalnya presenter lagi ngomong itu kan nggak boleh dicela gitu. Kecuali presenternya itu membuat peraturan di mana materinya itu santai. Jadi kita bisa langsung tanya jawab, bisa langsung raise hand, itu boleh banget jadinya. Jadi itu tergantung si pembawa materinya juga sih. Tapi setahu Bayu, kalau misalnya pandemi kayak gini, kebanyakan most public speakers gitu kan, ya mendapati peserta yang kurang aktif atau bisa dibilang pasif. Tapi kalau bisa sih biasanya gitu kan, supaya menarik gitu, biasanya sih panitia-panitia atau itu tuh ngasih ada imbalan hadiah lah kalau misalnya banyak yang nanya. Jadinya kan more interesting juga gitu ya. Ya jadi gitulah kalau setahu Bayu sih gitu. Jadinya kalau misalnya di online kayak gini tuh emang dari sana itu pasif, tapi tergantung presenter lagi. Kalau misalnya si presenternya bilang, oh yaudah ini interaktif, jadi nggak apa-apa, kalian boleh sela dan segala macam. Oke, it's okay. Dan kalau misalnya metodenya, ya gitu. Kalau biasanya tuh ngasih yang paling bagus pertanyaannya dapat pulsa GoPay 50.000. Biasanya gitu yang baru temuin gitu kan. Jadi ya gitu deh pokoknya. Pinter-pinternya panitia sama presenternya aja sih. Gitu. Terima kasih. Semoga bantu. Oke, mudah-mudahan jelas ya untuk Wulan. Lalu pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Saya Muhammad Ilham Zakaria dari kelas 11 MIPA 4. Mau bertanya, ketika kita public speaking and make a fault di tengah-tengah, speaking kayak grogi tiba-tiba salah penyebutan dan lain-lain gitu, Kak, yang sejenis dan terjadi di tengah-tengah, itu gimana sih, Kak, ngatasinya? Silakan, Kang, dijawab. Oke. Jujur ya, aku sendiri gitu kan, aku ngomong lagi ya, aku biasanya itu storytelling kan. Kalau speech aku berpengalaman 2 kali, itu storytelling itu sering banget, dan ya ujung-ujungnya aku ngapain gitu kan, ujung-ujungnya aku improvisasi. Jadi makanya aku bilang kan tadi, kamu harus benar-benar matengin latihan kamu, biar kamu benar-benar nguasain semua materinya yang bakal kamu sampaikan gitu. Kalau misalnya kamu udah benar-benar enak, bahkan kalau misalnya kamu lupa-lupa, tapi kamu inget gitu kan, kayak, oh ini loh, lanjut aja. Kadang-kadang ya kalau misalnya aku tahu, aku pernah gitu dan kayak agak diem lama, itu paling disemangatin sama juri-jurinya. Jadi don't be afraid gitu. Kalau kamu salah, kan yang bikin kalau public speaking kan biasanya tuh materinya dari kamu sendiri kan. Orang-orang nggak bakal tahu kan kamu salah atau enggak. Iya gak sih? So ya udah lanjutin aja, kalau kamu ada salah gitu, bilang aja kalau misalnya improv gitu, bentar,
aku ngeblank, jujur aja gitu kan. Nah tapi dari situ tuh pasti mereka audiens malah ketawa dong, ngeblank gitu kan, nggak jadi, udah ada lagi, oke lanjut. Nah jadi kalian itu kalau mau jangan kalau misalnya buat kesalahan jangan kayak langsung maksa muka ketakutan gitu, kayak jangan gitu, pokoknya jangan langsung nge-freeze, jangan langsung diem, kalau bisa tetap lanjutin aja. Kalau misalnya kalian hubungin dengan topik-topik kalian itu. Dan makanya tadi kan aku bilang coba interaksi dengan sekeliling gitu, biar kalian tuh buat vibes-nya tuh yang nyaman buat kalian sendiri. Jadi itulah yang namanya tuh penting buat tahu materi kalian dan hafal materi kalian sendiri. Karena kalau udah hafal itu kemana-mana juga. Kalau kalian berada di tengah jalan itu bakal tetap masih bisa berlangsung ya, karena ya udah, karena improve aja yang penting. Kalau kalian bisa ngedevelop certain skill gitu kan, latihan improvisasi gitu kan. Kadang-kadang juga improvisasi kayak gitu kan suka datangnya tiba-tiba gitu kan. Kayak tiba-tiba kamu ngeblank dan segala macam. Oh ya udah, lanjutin aja ngomong, asal juga nggak apa-apa, tapi jangan lupa tetap keep on track gitu. Nah makanya itu tadi aku bilang salah satu metode yang paling aku suka yaitu extemporan, karena kalian bisa ngeliat kerangka kalian lagi. Mungkin itu sih yang pentingnya, kamu juga harus bisa ngemasterin skill improvisasi. Dan juga jangan lupa ya ingat materi kalian sendiri. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kang. Sesi tanya jawab ini kita buka sampai 8.30 ya. Untuk para audiens yang mau bertanya atau yang mau menanggapi masih bisa dipersilahkan. Masih bisa dibuka. Silakan yang ingin bertanya atau menanggapi. Silakan, boleh nanya tips-tips lain. Atau Kang Bayu mungkin mau bercerita, Kang? Cerita apa ya? Oh iya, mungkin gini ya. Aku kadang-kadang suka bilang gitu. Aku suka dengar kadang-kadang, Kak, aku tuh nggak bisa yang namanya public speaking karena aku tuh introvert gitu kan. I mean, itu bukan suatu halangan gitu kan. Kalau aku sendiri ya, ini mungkin perspektif aku, jangan bikin diri kalian itu kalian sendiri itu menstereotipkan diri kalian gitu. Dan kalau asal mau tahu aja gitu kan, kalian tahu kan Bill Gates, kalian tahu kan Mark Zuckerberg, they are both introverts, tapi mereka benar-benar ya sampai sekarang kalian tahu lah kesuksesan mereka tuh sampai benar-benar sampai peak-nya banget gitu kan. Jadi jangan kalian mentang kalian itu seorang yang kurang aktif atau ngomong gitu. Jadi kalian takut. Kalau kalian pingin berubah, ya itu kan perubahan yang baik. Kenapa kalian harus takut gitu? Kalau aku sih coba aja dulu. Dan satu lagi, aku dapetin data dari psychological web di Google yang menyatakan bahwa sebenarnya public speaker yang pertama itu seorang introvert itu lebih bagus performanya karena mereka bakal straight to the point. Dan biasanya yang kayak gini-gini tuh lebih bakal ngebuka skill-skill lainnya. Kalau kata gitu, jadi jangan takut buat kalian mencoba public speaking. Itu aja sih. Oke. Ada pertanyaan nih, Kang. Dari Ergiana Rahayu, dari kelas 11 MIPA 2. Izin bertanya, seringkali dalam permasalahan public speaking, banyak banget audiens yang gak merhatiin, bahkan gak tertarik sama materi yang dibawa sama speakernya. Oke, speaker. Untuk mengatasi itu, gimana sih cara kakak untuk berpresentasi dan meyakinkan audiens bahwa materi yang kakak sampaikan itu penting, sehingga perlu banget fokus dari audiensnya? Silakan dijawab, Kang. Oke, ini dari pengalaman aku mungkin ya, pas lagi lomba speech di Semansa. Dan itu tuh topiknya agak berat, yaitu pre-election, di mana tentang lagi debat memanas itu loh, yang antara pemilihan presiden. Itu benar-benar itunya tegang banget kan. Dan itu banyak banget, ya gitu, kalau kalian nggak bisa nempatin atau tahu audiens kalian bakal nanti ya mereka bakal lagi don't care gitu kan, karena mereka pasti lebih
oh ya gua kan juga bentar lagi mau tampil gitu kan, yang ngapain gua ngeliatin dia. Nah itu tuh sebenarnya nggak boleh. Kalau misalnya nanti ya ini tips juga, kalau misalnya kalian menjadi seorang public speaker, itu kalau misalnya lagi lomba gitu, apalagi ya, liatin orang yang lagi berbicara di depan gitu. Kalau bisa semangatin ya semangatin juga gitu. Karena kalau kalian pengen di-respect gitu kan, kalian juga harus bisa merespect orang lain juga sebelum kalian pengen di-respect gitu. Nah, jadi apa sih gitu kan cara aku buat dapetin atensi mereka, itu benar-benar dari awal sampai akhir nggak ada yang pembawaannya itu humoris. Jadi kayak ini tegang banget gitu kan, kok bisa gitu, ini aku gak bisa. Dan di situ tuh aku akhirnya menggunakan gambar. Aku bawa gambar sebelum aku mulai pidato aku mulai bawa gambar. Di situ tuh aku bawa 2 gambar. Dan kalian mau tahu itu apa gambarnya? Itu toilet jongkok dan juga toilet duduk. Iya, aku tunjukin ke semua orang, bahkan juri pun tertawa gitu ngelihatnya. Kok ini anak bisa-bisanya mikirin toilet jongkok sama toilet duduk? Nah, aku tuh mikirin gitu kan, kenapa kok, apa emang korelasinya sama pemilihan gitu kan? Intinya, mau toilet jongkok, mau toilet duduk, apa yang kalian pilih, ya kan fungsinya sama kan? Buat apa? Kalian tahu sendiri lah. Nah, sama juga buat kalian pas lagi milih presiden gitu kan. Mau siapapun yang dipilih, toh nanti juga fungsi mereka sama, yaitu mimpin negara gitu kan. Nah, itu adalah sebuah esensinya. Jadi kalian tuh harus bisa ngebuat hal yang tadi, yang hal poin keempat, make it more interesting gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara kalian sendiri gitu. Apa mungkin? Dan juga itu bisa dengan kesukaan juga bisa gitu kan. Misalnya aku suka Pokemon nih gitu kan. Pidato aku tentang dampak negatif gitu. Nah, terus aku bilang, di sini ada yang pernah main Pokemon gak sih? Atau Pokemon Go mungkin, atau Pokemon segala macam gitu kan. Nah, pasti mereka jawab dong, kayak ada yang enggak, oke. Langsung kayak, kalau misalnya belum dapat itu atensi mereka, kalian bisa cari cara yang kedua gitu kan. Dengan cara, ya tadi interaksinya secara tiba-tiba gitu kan. Nah kan biasanya itu tuh orang-orang yang tadinya lagi ngafal tiba-tiba, apa ini, kok tiba-tiba nanya ke gue gitu. Nah kadang-kadang itu sebenarnya kalau misalnya benar-benar pas pertama nggak dapat atensi sama sekali sih, itu sebenarnya juga kadang-kadang tricky karena ada orang yang nggak suka tiba-tiba dilempar kayak gitu. Jadi kalau kata aku sih itu buat cadangan aja. Jadi kalau misalnya saran dari aku, kamu cari hal yang kamu sukain dan bisa dimasukin ke materi kamu supaya ya make it more interesting gitu. Tapi terserah kamu pembawaannya gimana. Kalau misalnya aku kan bilang aku membawanya humor, atau mungkin Ergi pembawaannya itu dengan nyanyinya gitu kan. Jadi awal-awal kamu bisa tiba-tiba nyanyi gitu kan. Wah, ini ya apa, wait. Tiba-tiba kayak misalnya contoh gini kan, kamu tentang apa namanya? Pidatonya tentang tentang Indonesia aku gitu kan, keadaannya gimana gitu. Nah, kamu tiba-tiba nyanyi aja gitu, dan itu pasti langsung kayak ngelihat orang-orang tuh kayak langsung, wah dia nyanyi ada apa nih gitu kan, bikin orang penasaran. Jadinya kamu harus bikin kaitan kamu dulu gak tuh? Kaitan kamu dulu biar orang-orang nangkep. Jadinya use your strength. Ketahui apa yang membuat kamu unik dan pakai itu buat jadi bahan public speaking. Itu sih. Oke, terima kasih Kang. Ini udah 8.26, mungkin ada pertanyaan terakhir atau tanggapan terakhir dari para audiens. Wisya, kemut Wisya. Oh, maaf. Untuk presensi sudah ada di ruang chat ya. Silakan diisi. Jangan lupa isi prosesnya ya guys. Jangan lupa. Bagi yang ingin bertanya, masih ada kesempatan. Mungkin satu pertanyaan terakhir atau ada yang mau menanggapi lagi, silakan. Last question mungkin. Atau mungkin dari host dan moderatornya. Iya, yang ingin bertanya.
Dipersilakan. Silahkan kalau mungkin mau Ayo nanya. tanya-tanya. Ayo. Atau mungkin kalian juga bisa cari-cari gitu kalau misalnya ada yang aplikasi-aplikasi yang penambah buat dapat materi kalian dapat dari mana, data-data kalian dapat dari mana. Itu biasanya yang tadi aku saranin pakai aplikasinya itu TED Talk. Itu free buat di iOS sama Android. Itu tentang pokoknya kalian bisa tahu deh beragam informasi dari mulai education, dari mulai scientific, itu banyak banget dan aku rekomendasiin banget yang buat mulai public speaking gitu kan. Terus buat data-datanya cari di mana? Aku biasanya pakai aplikasi Pockets. Nah, di Pockets itu tentang informasi kayak setiap hari up to date banget dan itu tuh kalian bisa dengar ada audionya gitu. Jadi kalian kalau lagi di jalan atau lagi gak mau ngeliat HP, kalian tinggal pasang earphone aja dan ya kalian itu bakal dibacain gitu. Pokoknya gitu sih, spread your wings di mana-mana karena public speaking itu salah satu soft skill yang penting di era kayak gini. Abisnya dengan komunikasi kita bisa membuat orang yang jauh banget gitu dan jadi dekat, atau mungkin bahkan gitu ya sebuah hubungan kalau misalnya tanpa komunikasi yang baik ya pasti bakal kandas gitu kan. Jadinya menurut aku sih komunikasi itu penting banget. Mau segala apapun profesi atau ya pekerjaan kalian nanti, ini adalah salah satu skill yang paling utama menurut aku sendiri. Dan karena aku juga ngerasain sih apa manfaatnya public speaking di dalam hidup aku. Itu sih mungkin tambahannya. Oke, waktu sudah mendekati 8.30, Kang. Kalau gitu kita tutup aja kali ya. Oke. Silakan, Kang, jika ingin memberikan closing statement. Oke. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih dulu gitu kan ke semua perangkat di sini, dari moderator Wisya, terus dari Wafi sebagai host, dan Ibu Nurma, semuanya, dan teman-teman yang meluangkan waktunya di Malming gitu kan. Maaf ya kalau ngeganggu hubungan kalian. Makasih banget buat udah nyempetin waktunya ke sini ngeliatin webinar ini, dan semoga bermanfaat dan mudah-mudahan nanti di antara kita ada yang bisa menjadi salah satu public speaker terkenal. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Bayu yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Kalau begitu, saya akan membacakan beberapa kesimpulan yang didapatkan pada webinar kali ini. Yang pertama, di sini ada pengertian public speaking, di mana public speaking itu adalah komunikasi yang disampaikan secara nyata kepada halayak umum. Lalu, ada beberapa faktor yang menghambat public speaking. Ini dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama untuk internal itu antara lain kurang pede, kurang pengalaman, grogi atau deg-degan. Sedangkan untuk eksternal sendiri itu ada kesalahan teknis dan ada perubahan jadwal. Lalu bagaimana sih tips ketika akan melakukan public speaking ini? Yang pertama, kita harus mengetahui potensi diri. Yang kedua, tahu metode mana yang akan dipakai. Yang ketiga, lengkapi data dan pendukung. Yang keempat, buat public speakingmu menarik audiens. Dan yang kelima, latihan dan latihan. Kalau begitu, saya Ladusyana Farayan selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya silakan kembali kepada Wafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak, terutama kepada presenter kita pada kali ini, yaitu Ananda Muhammad Bayu Arya Saifullah, karena telah memberikan materi yang sangat baik pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada moderator kita, yaitu Ananda Ladwisya Andafa Rayat, yang karena telah memimpin acara ini menjadi lebih baik. Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kepala sekolah kita, yaitu Ibu Hajah Emi Rosmiami, serta para Bapak dan Ibu guru dan juga Ananda sekalian, karena telah mengikuti acara webinar kali ini
dengan tertib. Ya, dengan tertib. Oke. Kurang lebihnya saya ucapkan, saya minta maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Wafi wabarakatuh. Abi Yasin selaku host undur diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ye. Terima kasih semua yang sudah hadir, Ibu. Terima kasih. Bu. Terima kasih Ibu Emi. Ibu, makasih banget Terima kasih, Ibu. Bu. Oke, persiapan untuk pertemuan season yang berikutnya ya, penugasan yang kedua dan terakhir mungkin nanti. Iya. Tolong dipersiapkan semaksimal mungkin. Mungkin sekarang groginya udah mulai berkurang ya Pak ya. Iya. Tim 1 sudah sukses, oke, tinggal tim 2 dan tim 3 nanti. Oke, maksudnya dikembalikan? Sudah Ibu. Oke, Bu. Udah, Bu. Udah. Tapi nggak ngerekam ya? Iya, Bu, ini laptopnya saya keluar mulu. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Selamat Makasih. bermalam. Terima kasih juga Ibu. Makasih juga Ibu. Bermanfaat ya. Kita bertemu kembali di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.